Kendalanya kalau memang musim kemarau karena pakannya agak mengering. Ya, kalau kita sayang pada ternak, pada sapi, otomatis kita akan menjaga pakan, kemudian menjaga kesehatannya. Memiliki topografi dataran rendah dan dataran tinggi dengan beragam mata pencaharian seperti nelayan, petani, bahkan peternak, Kabupaten Polewali Mandar yang terletak di ujung timur Provinsi Sulawesi Barat memiliki keuntungan secara geografis sebagai pemasok kebutuhan protein hewan seperti ikan, telur, bahkan daging ke ibu kota negara di Kalimantan Timur nantinya. Produk daginglah yang kini sedang dipersiapkan pemerintah Sulawesi Barat. Banyak warga di Polewali Mandar memilih menjadi seorang peternak yang membudidayakan kambing hingga sapi potong. Karena memang kebutuhan daging di Sulawesi Barat sangatlah besar. Terlebih saat Idul Adha, peternak Polewali Mandar akan berlomba-lomba untuk menjual hasil ternaknya. Kualitas ternak yang baik, tentu nilai jual di pasaran pun akan jauh lebih tinggi. Hal ini pun dipengaruhi oleh kualitas pakan yang baik pula. Namun rata-rata peternak di Polewali Mandar masih beternak dengan sistem tradisional, utamanya peternak sapi yang masih kurang memperhatikan kualitas nutrisi pakan yang baik untuk ternaknya. Ya, kita merawat sapi di sini, Bu. Ya memang ya secara tradisional dari nenek moyang turun-temurun. Ya kita gembalakan dengan cara liar. Ya pakannya ada di kandang ini, di tempat ini. Kemudian kalau memang kekurangan lagi ya kita tambahkan dari luar. Ya biasa kita berikan semacam pisang, rumput gajah, dan rumput-rumput yang ada di kebun biasa dikasih begitu. Ini pemeran secara tradisional ini itu definisi oleh masyarakat umum itu ternak dibiarkan begitu saja ya, tanpa dipelihara, bahkan tidak ditempatkan di satu wilayah hingga bebas berkeliaran. Ya. Yang seharusnya ya ada kebijakan dari pemerintah ya agar adanya larangan-larangan ya, oleh peternakan yang dibebaskan begitu saja, ya peternak mempunyai perhatian lebih ke ternaknya, minimal ditempatkan di satu tempat, dibuatkan pagar ya. Jadi terus kalau memang ketersediaan pakannya kurang, ya, disediakan pakannya. Kalau memang ketersediaan pakan di alam itu melimpah, ya, bisa dibebaskan begitu saja. Atau disarankan peternak untuk mengandangkan ternaknya. Dari sini unsur akademisi juga bisa punya andil di sini ya. Bagaimana kita melalui pendekatan-pendekatan seperti apa ya, sehingga kita melatih atau memberikan tambahan pengetahuan ke peternak ya, agar ternaknya ini bisa dipelihara secara baik dengan sistem intensif. Ya, agar tujuan pemeliharaannya untuk mencapai produksi dan produktivitas yang maksimal. Peralihan musim dari penghujan ke kemarau hingga kemunculan wabah PMK yang sempat menyerang ternak di Polewali Mandar pun menambah keresahan para peternak dalam merawat hingga memberikan pakan. Pemberian pakan sehat dengan memperhatikan nutrisi pakan yang cukup menjadi sebuah solusi untuk ternak. Jadi melakukan inovasi ini nanti diharapkan bisa menjembatani peternak pada saat musim kemarau ya. Jadi ini ya dengan menggunakan wafer farm ini ya, satu hari bisa dipakai antara 2 sampai 4 keping seperti ini, dan kalau di harga ini sekitar Rp1.000 ya dibikin sendiri. Ini adalah bahan-bahan saat alami ya. Ini
akan membantu peternak karena peternakan di sini itu rata-rata ke jumlah kepemilikannya juga sangat masih memprihatinkan ya, hanya 1 sampai 4 ekor. Melihat permasalahan yang dialami peternak sapi di lapangan, sebagai seorang peneliti sekaligus akademisi di Universitas Sulawesi Barat, Lilis Ambarwati dan tim penelitian dari Fakultas Peternakan mulai menggagas sebuah inovasi teknologi tepat guna sebagai harapan bagi kelompok peternak. Ini kita dilatar belakangi dari permasalahan atau dari keresahan saya terutama ketika melakukan pengabdian. Itu sering saya lakukan di weekend ya, hari Sabtu Minggu. Itu saya sering sekali kalau datang ke peternak itu melihat bahwasanya rata-rata peternak itu kalau di musim kemarau pemberian pakannya hanya dikasih jerami kering ataupun seadanya, bahkan ada yang lebih miris lagi hanya diberi gedebok pisang ya, seperti itu. Itu kan kalau dikaji dari segi nutrisinya kan kurang sekali, jadi hanya diberi asal hidup saja ya, bukan asal makan seperti itu. Padahal di latar belakang itu bahwasannya di Sulawesi Barat ini hijauannya sangat-sangat melimpah ya, artinya dari segi legum itu seperti gamal, terus kemudian ada lamtoro, itu kalau dari sepanjang jalan itu banyak sekali tumbuhan seperti itu ya. Kemudian dari sisi pertanian juga banyak ya. Jadi selama ini belum ada inovasi ya dari peternak itu, ya hanya taunya kasih jerami gitu ya. Kajian penelitian inovasi teknologi pakan tepat guna wafer farm melibatkan pula mahasiswa peternakan di Universitas Unsulbar. Tentu hal ini turut mengedukasi dan memotivasi mahasiswa untuk dapat berkarya menghasilkan sebuah inovasi yang bermanfaat bagi diri sendiri bahkan masyarakat. Wafer farm ini sebenarnya adalah salah satu dari produk olahan di mana memang secara umum kalau kita kenal itu adalah complete feed. Nah, complete feed ini adalah campuran dari berbagai bahan yang kemudian nanti dapat menggantikan pakan utama. Nah, pakan utama dari ternak ruminan sendiri itu kan rumput. Nah, kalau misalnya kita mengandalkan rumput, itu umumnya kalau di Indonesia, rumput di Indonesia itu kadar airnya itu terlalu tinggi ya Mbak ya. Jadi kadang kalau dimakan atau ternak itu biasanya ternak itu udah berhenti makan, tapi kondisi nutrisi kemudian perutnya itu isinya cuma air. Pertama itu kita mengumpulkan dulu bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya itu kita kumpulkan dari bahan-bahan yang umum dan melimpah. Kenapa? Karena untuk menekan cost atau cost produksinya. Kemudian dari segi bahan-bahannya sendiri ada bahan yang sumber serat seperti dedak, kemudian juga jerami atau limbah pertanian, hijau-hijauan. Kemudian ada sumber energi seperti tapioka, kemudian ada molasses, dan juga ada sumber protein. Ya, sumber protein di sini itu adalah ampas tahu kering. Nah, nanti bahan-bahan ini kemudian ditimbang dengan persentase yang sudah ditentukan dan diformulasikan. Lalu nanti dibuat menjadi blok ataupun wafer yang kemudian dipadatkan. Nah, setelah dipadatkan, nanti selanjutnya akan dikeringkan. Nah, proses pengeringan ini yang sangat fatal biasanya. Karena kalau pengeringannya tidak optimal, biasanya terjadi kerusakan atau jamur seperti itu. Nah, untungnya kalau di wilayah Sulawesi Barat sendiri ini, memang durasi siangnya atau panasnya matahari itu jauh lebih lama. Sebenarnya wafer farm ini bisa digunakan untuk berbagai jenis ternak selain sapi. Di dalam ruang lingkup adalah ruminansia, seperti domba, kuda juga bisa. Kuda ini termasuk ternak non-ruminansia atau pesedo ya, tapi dia bisa kemampuan makan seratnya tinggi. Nah, estimasi pembuatan ini kalau misalnya kita kalkulasi dalam 1 kilo itu sekitar 20.000 sampai 30.000. Tapi kita bisa menekan cost-nya dengan cara mengganti alternatif bahan. Misalnya contohnya
hijauannya mahal, kita bisa gunakan hijauan yang lebih murah atau produk-produk yang lebih murah. Jadi memang variasi harga itu bisa berubah. Jadi kalau misalnya per kepingnya itu dari 1 kilo itu, kalau misalnya 4 keping, itu bisa dihargai dengan Rp1.000. Tidak hanya sukses menghasilkan produk pakan wafer farm saja, tetapi pemanfaatan pakan wafer farm ini juga harus bisa diimplementasikan baik ke masyarakat, terutama ke peternak sapi pedaging, sehingga suksesnya penelitian inovasi teknologi pakan wafer farm pun tentu turut membanggakan Civitas Akademika Universitas Sulawesi Barat. Kita di perguruan tinggi itu kan ada namanya Tridharma perguruan tinggi ya. Itu ada 3 ya. Yang pertama itu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang teman-teman prodi peternakan yang dia lakukan ini, melakukan suatu inovasi itu adalah dharma dari penelitian dan pengabdian. Jadi hasil-hasil yang sudah dikerjakan ini adalah hasil dari penelitian. Dia sudah melakukan kajian, kemudian hasil kajian-kajiannya itu dituangkan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi hasil-hasil mengenai yang berhubungan dengan pakan ternak, dia buat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dia langsung aplikasikan kepada masyarakat. Jadi ini adalah suatu inovasi dari hasil-hasil penelitian yang mereka telah lakukan selama ini. Kita dorong terus ya dosen untuk melakukan suatu penelitian, karena salah satu indikator ya dari seorang dosen, keberhasilan seorang dosen itu adalah hasil penelitiannya dan publikasinya. Jadi kalau hanya mengajar saja itu tidak cukup bagi kami seorang dosen. Itu harus ada penelitian, kemudian harus ada publikasi. Butuh berbulan-bulan dalam membuat inovasi pakan, hingga hasilnya bisa diterima di masyarakat kalangan peternak. Di sela kesibukannya sebagai seorang dosen pengajar, sejumlah penelitian tentang pakan ternak ia teliti. Selain memanfaatkan pusat laboratorium milik kampus, Lilis pun memanfaatkan rumah sederhananya untuk tetap melakukan uji coba pembuatan wafer farm dan penelitian lainnya. Keberhasilan atas pengolahan formulasi pakan ternak bergizi berupa WAFAM atau wafer farm, tim pun kemudian harus melangkah ke tahap pendampingan yang bertujuan untuk mengevaluasi pada setiap peserta tentang keterampilan membuat tepung High Indigofera Ticluria, penyusunan formula wafer farm, dan pengemasan pakan dengan cara mempraktikkan ke kelompok peternak. Di Desa Arjosari, Kabupaten Polewali Mandar inilah tim melakukan pengabdian ke masyarakat, penyuluhan serta sosialisasi tentang peternakan dan mengenalkan pakan inovasi wafer farm dilakukan. Dengan telaten, tim terjun langsung mempraktekkan pembuatan pakan inovasi wafer farm. Butuh kesabaran dalam mengajarkan ke peternak yang mayoritas hanya beternak dengan sistem tradisional dan otodidak. Pengenalan sebuah inovasi pakan yang dilakukan pun belum tentu bisa diterima oleh seluruh peternak yang hadir. Kalau bercerita tentang prosesnya, biasanya kan orang akan tidak percaya, apa iya dengan 4 butir seperti ini sapi akan kenyang ya. Pada waktu pembikinan saja, pada waktu awal pembikinan saya dengan mahasiswa ternyata juga dia seorang peternak juga. Itu awalnya tidak mau, asihkan ke sapinya juga tidak mau gitu toh. Dengan berbagai eksperimen, terus kemudian kita lakukan pengabdian di kelompok tani namanya Sipe Mamang ya. Awalnya pertama ya peternak ya cuek ya, pasti saat itu ya disampaikan materi ya hanya diam saja. Terus kebetulan di sampingnya itu ada kandang sapi dan kita praktek di sana, dan secara tidak sengaja peternaknya itu ngasih ke sapi dan langsung dijilat ya, langsung habis gitu. Akhirnya dari itu peternak yang awalnya cuek langsung respon positif dan langsung antusias dan minta saya diundang untuk ke dinas dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya. Awal ya biasa ya, orang tidak akan percaya, harus dibuktikan dulu seperti itu.
itu berarti sudah bisa dicetak. Bersyukur proyek percontohan yang sempat dilakukan saat awal penelitian sudah membuahkan hasil, sehingga berbekal pengalaman itulah tim peneliti berhasil meyakinkan peternak bahwa buffer farm adalah pakan inovasi yang aman untuk ternak dan bisa menjadi solusi peternak dalam proses pengemukan ternak sapinya. Rumputnya masuk, dimasukkan beda. Jadi alhamdulillah kami bisa mengikuti penyuluhan bagaimana berinovasi untuk memberi makanan ternak yang efektif dan efisien, artinya seperti itu. Jadi ternyata selama ini kita mungkin agak ada kekeliruan ketika melihara ternak. Ternyata sedikit makanan tapi luar biasa manfaatnya daripada kita selama ini banyak sekali makanan tapi pertumbuhannya, perkembangannya kurang begitu bagus. Pada umumnya di sini, terutama di pegunungan, teman-teman itu mereka kalau kasih makan hanya ditaruh di tanah. Jadi setelah dimakan kenyang, dikencingi, diberaki, dan tidak mau makan lagi. Kemudian bagaimana kita merubah mindset mereka agar berubah, jangan seperti itu. Dan kalau kami di kampung itu makanan dicincang, dikasih di kotak makanan, dicampur dedak, dicampur garam, tetapi tidak sebagus yang tadi kita mengikuti penyuluhan. Ternyata ada yang lebih bagus lagi, begitu. Dengan meninjau lokasi-lokasi peternakan warga, Lilis dan rekan tim peneliti selalu mengedukasi para peternak tentang cara mengolah dan memberikan pakan yang baik pada ternak, bahkan menghimbau dan juga mengecek kesehatan ternak. Jadi dalam wafer farm itu memiliki banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh sapi, ya. Di samping dia membantu proses kesehatan, kemudian nutrisi pakan dan membantu bakteri baik yang ada di dalam tubuh sapi ternak, ya, sapi maupun ternak kambing dan lainnya. Jadi itu sangat memenuhi nutrisinya dalam ternak, Pak. Memang kalau kita langsung terapkan full wafer farm tidak bisa, jadi mungkin kita adaptasi dulu. Mungkin 1 kali sehari, kemudian naik lagi besoknya 2 kali sehari. Kita lihat dalam 1 minggu, kalau tidak ada perubahan dalam feses ataupun nafsu makannya nggak berubah, ya kita tambahkan lagi. Sambil kita lihat apakah berat badannya meningkat apa tidak. Nah kalau memang sudah stabil, ya sudah kita maksimalkan 4-5 kali dalam 1 hari. Itu konsisten, itu bisa meningkatkan berat badan dari sapi. Ternak sehat bebas penyakit menjadi kebanggaan para peternak. Untuk itu, tahapan evaluasi menjadi tahapan penentu keberhasilan wafer farm. Hal ini dilihat dari hasil tinjauan tim peneliti ke peternak binaan pertama Lilis di Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Mulai kenalnya ini wafernya sejak datang di lokasi saya, Bu, sehingga pada hari itu saya coba kemasikan ke sapi saya. Ya, alhamdulillah 1 hari saya kasih makan, 1 hari pagi-pagi. Jadi besoknya lagi saya kemasikan lagi pagi-pagi. 1 sapi, satu bundaran itu, Bu. Waktu sebelum wafernya, sebelum kenal, ya sapi saya itu kurang memadai. Jadi waktu wafernya sudah datang di lokasi, membuktikan caranya, bikin pakannya seperti ini, wafernya bikin seperti ini. Ya alhamdulillah, awalnya sapi saya tidak rakus, jadi semenjak makan itu wafer itu, alhamdulillah perkembangan sapi saya itu sangat rakus makan. Yang jerami kering itu sekarang sudah dimakan, tapi yang dulu tidak. Saya salut sekali sama yang ibu yang datang di sini di lokasi saya. Saya bersyukur sekali. Makanya ke depan ini saya ingin lagi menambah ini ternak saya, karena sesudah pengalaman dengan wafer itu sapi saya sangat rakus. Yang kering seperti ini dia makan. Awalnya itu sapi yang pertama itu tidak mau makan yang kering, tapi sesudah ada itu yang wafernya itu, baru yang drum yang kering ini ya alhamdulillah
dimakan habis semua, dimakan dengan wafer itu. Lilis dan tim peneliti tentu bangga mendengar respon dari peternak yang menilai inovasi pakan karyanya ini bermanfaat bagi ternaknya. Bahkan lewat pemberian pakan wafer farm, peternak di Tandung pun dengan mudah melakukan pengemukan pada sapi-sapinya. Tidak hanya bermanfaat bagi peternak saja, pengabdian melalui sebuah penelitian inovasi teknologi pakan ternak wafer farm dan penelitian lainnya yang pernah dilakukan Lilis dan mahasiswanya juga memberi manfaat kepada para mahasiswa yang tengah menempuh studinya. Untuk melihat dari kondisi yang ada di masyarakat sangat disarankan karena banyak masyarakat yang hanya memberikan pakan itu hanya hijauan segar tanpa memperdulikan nilai nutrisinya. Nah, pembuatan inovasi wafer farm ini sangatlah bermanfaat untuk masyarakat karena nilai nutrisi pada wafer ini sudah komplit dan memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh ternak itu sendiri. Pengalaman yang paling melekat itu ibu ini kan orangnya sangat tegas dan disiplinnya. Jadi dia itu kayak membentuk karakter kita semua, bagaimana bisa menjadi mahasiswa yang berguna untuk masyarakat ke depannya. Yang paling diingat itu setiap di permasalahan itu ibu akan selalu punya solusi. Semisal di masalah pertama itu tidak didapat solusinya, ibu akan selalu punya plan B maupun plan C. Nah, bukan cuma itu, dari motivasinya ibu untuk membangkitkan semisal kita down, ibu akan selalu punya motivasi yang bisa meningkatkan semangat untuk mengejar impian kembali. Melalui usaha dan kerja kerasnya bersama tim, Lilis percaya bahwa semuanya tidak akan sia-sia jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang akademisi dan peneliti, ia berharap bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, terutama peternak, dan juga seluruh mahasiswa peternakan di universitas tempatnya mengajar saat ini. Kita jangan berkecil hati, ternyata kita juga bisa ya. Ternyata kita juga bisa. Bukan harus kita memiliki laboratorium yang mewah baru bisa melakukan suatu inovasi. Ternyata dengan hal laboratorium yang sederhana saja kita sudah bisa melakukan inovasi. Jadi saya berharap kepada teman-teman mahasiswa, kepada teman-teman dosen itu tetap giat ya melakukan inovasi. Jadi motivasi saya buat mahasiswa itu terus belajar, terus berusaha ya. Jangan hitung berapa kali kamu jatuh, hitunglah berapa kali kamu bangkit ya, seperti itu. Apalagi di dunia penelitian itu sudah biasa ya. 10 kali jatuh ya, harusnya 90 kali bangkit.